Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulvina Dian dengan NIM 25012444016 dari Fakultas Teknik Departemen Pendidikan Teknik Elektro, jurusan Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan aliran daya atau load flow pada etap dengan menggunakan rangkaian yang saya gunakan yaitu referensinya dari salah satu jurnal, yaitu ini adalah jurnal yang saya gunakan dengan judul Analisa Aliran Daya pada Sistem Tenaga Listrik menggunakan etap 12,6 tadi. Tapi pada video kali ini saya akan menggunakan etap 19, yaitu etap terbaru. Kemudian di sini ada gambar rangkaiannya. Saya tidak terpaku pada jurnal ini saja, jadi kayak hanya sebagai referensi. Itu yang di datanya, dan ini ada di bawah ada datanya. Baik, saya mulai dengan ini, etap. Pertama kita mulai dari memberikan nama project. Saya memberikan nama aliran aliran daya underscore ini. Lalu mana bisa mengatur sesuai dengan ini. Saya pilih bentuknya semua. Oke, ini username-nya bisa diisi, kita pakai Alvina aja. Oke, kemudian kita tunggu sebentar. Kalian bisa mengatur standarnya. Di sini saya pakai ANSI bracket 50 metrik, yang lainnya mengikuti. Kita oke. Nah, jika kita mengubah dari tadi, ya jika ANSI maka di bagian kanan ini komponen-komponennya akan berubah. Selanjutnya kita mulai dengan menyusun rangkaiannya. Saya mulai dari bagian bawah yaitu dari load. Di sini menggunakan 7 buah load. Satu. Selanjutnya ada menggunakan 9 buah two winding transformer. T1 dan T2 digunakan di atas di sumber, lalu di bawah ada T3, 4, 5, 6, 7, 8, hingga 9. Nah, setelah itu naik lagi kita menggunakan kabel. Di sini kabel 1 dan 2 diletakkan di dekat sumber. 1, 2, 3, dan 4. Saya menyesuaikan dengan sedikit dengan referensinya supaya nanti saat
itu mengisi data lebih mudah dari atas gitu. Selanjutnya ada bus. Kita isi bus satu di bagian atas ini. Nanti di atas ini ada sumber atau generator pembangkit utama. Satu, dua. Di sini menggunakan 20 bus. Jadi lumayan banyak ya. 20 bus. Jadi untuk tes kali ini yaitu aliran daya itu eh, kita perlu melakukan saat kita membuat rangkaian data agar tahu jika rangkaian itu bisa bekerja atau tidak. Jadi biasanya kalau kalian melakukan aliran daya itu pada rangkaian yang belum baik, nanti ada reminder atau alertnya. Jadi tentu saja ini sangat memudahkan kita apabila sedang membuat rangkaian seperti ini di etap. Kemudian sumbernya ini kita menggunakan power grid. Ini ada power grid satu U1, kemudian ada power grid 2 U2 di bagian sini. Jadi kita menggunakan dua power grid. Selanjutnya kita bisa menyambung dari bawah. Kita coba dari sini dulu. Sini. Ini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Sini. Lanjut dari T3 menuju ke 10. Dari 45, 46 menuju ke bus 7. Kenapa saya coba dari bawah? Saya yang di bawah. Sebelumnya saya mencoba ini di rangkaian yang lainnya. Pada rangkaian yang sama, namun pada musik yang lain itu lebih mudah menyambung dari bagian beban yang seperti itu. Kalau untuk bus 18 ini, kita panjangkan karena mencakup ke transformer yang ke 8 dan ke 9.
Jadi di busi 18 ini ada dua beban. Nah, selanjutnya dari kabel ini, kabel 4 menuju ke bus 7, kemudian menuju ke bus 5, selanjutnya kabel 3 ini menuju ke bus 6, kemudian menuju ke bus 5 juga. Lalu dari bus 5 ini sendiri menuju ke kabel 1, selanjutnya dari kabel 1 menuju ke platform 1 dan voltage 1. Lalu dari bagian kanan ini sama, yaitu dari kabel 2 ini menuju ke bus 6. Jadi sebenarnya ada dua sumber dari U1 dan U2. Seperti itu. Kemudian kita sambungkan. Kita bisa sambungkan ke sini. Sini. Bisa auto posisinya. Nah, supaya memudahkan nanti kita bisa mencoba. Saya menambahkan switch. Ada tiga switch yang saya tambahkan di bagian sini sesuai dengan jurnalnya. Ini ada switch satu, bagian sini. Kemudian ini ada uh, switch tiga, dan ada switch dua. Baik, rangkaian kita sudah jadi. Sudah sama seperti rangkaian di sini. Dengan menggunakan switch, hanya kita tidak menggunakan penyearah dan hide CV. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mengisi komen-komen masing-masing dimulai dari U1, Powerkit 1. Powerkit 1 ini ratingnya yaitu 150 kV. Short circuitnya ini kita isi sebesar KVA ini 150. Lalu ini saya isi 10. Kita I2 kita bisa geser di sini. U2 ini ratingnya sama 150 kV. Lalu sosialnya ini 100. Ini 10. Yang tadi kasih 100 juga aja biar sama. Ini. Oke, jadi ini udah bus 1 dan bus 2 sudah terdefinisi karena power grid terdefinisi. Lalu kita isi selanjutnya adalah transformator satu. Transformator satu kita isi dengan rating primernya berarti 90, lalu output KV-nya 20 kV. Jadi ini step down. Kemudian MPA-nya kita isi 50 MPA. Kemudian kita isi impedansi Z dan R-nya di bagian sini impedansi. Kita isi 9,5. 9,5. Kemudian XR-nya kita isi 29,5. Data-data ini sudah ditemukan di jurnal ya. Jadi menggunakan jurnal ini sangat membantu kita
untuk bisa mengetahui data-data sebenarnya yang sudah ada. Jadi tidak perlu menggunakan. Tapi jika tidak memiliki data yang diinginkan, bisa menggunakan yang tipikal Z dan X per R atau tipikal X per R. Lalu kita isi T2. Di T2 ini ratingnya sama 20 kV. Ini adalah step up, step down. Lalu MVA-nya kita isi 40 MVA. Untuk impedansinya kita isi 20, lalu XR-nya kita isi 27,3. Lalu untuk T3 yang di bagian bawah itu juga step down. Kita isi input KV-nya, atau ratingnya, yaitu sebesar 11,547. Lalu untuk secondnya sebesar 0,24. Lalu MVA-nya sebesar 30, impedansinya sebesar 2,4, lalu XR-nya sebesar 1,54. Ini bisa copy data, kita paste di sini. Di database juga. Lalu kita paste di yang selanjutnya yang lain. Jadi T3, T4, dan T5 ini nilainya sama, kita paste saja. Kita pastikan dulu, sudah terisi. Kita paste. Lalu untuk T6 sendiri, ada perbedaan di bagian kapasitas dan juga impedansi. Kapasitasnya tambah ini kita isi 11,547. Kemudian secondnya kita isi 0,24. Selanjutnya di kapasitasnya kita isi 20 MVA. Lalu impedansinya kita isi 2,3. Dan XR-nya kita isi 1. Seperti ini. Lalu kita copy. Oke. Kita pindah ke T7, kita paste. Sudah terisi. Kita pindah ke T8, kita paste lagi. Lalu terakhir T9 kita paste. Ini. Kita klik OK. Sini sudah terisi semua ya T-nya. Atau transformanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya adalah kita akan mengisi dari data kabelnya. Pertama ada kabel pertama. Nah, isi saluran bus. Ini panjangnya kita menggunakan feet. Kita isi 100 saja, 100 feet. Kemudian library-nya kita cari yang frekuensinya 60. Lalu ini NEC, source-nya NEC. Kemudian frekuensi 60, panjangannya tegangan 1. Ini kita gunakan yang ini aja. Kita klik OK. Oke.
Lalu untuk kabel 2 kita isi juga ini pakai feed itu 100 feet, kita samakan semua 100 feet. Selanjutnya library-nya kita gunakan frekuensi 60. Oke, ini pakai NEC juga. Oke, itu kita gunakan yang sama aja seperti tadi. Kita klik oke, kita enter. Selanjutnya ada kabel 5. Di kabel 5 ini cuma beda di bagian library-nya. Panjangnya masih sama 100 feet. Untuk library-nya kita menggunakan ICA. Oke, lalu untuk frekuensinya kita gunakan 50. Tangannya 5,6. Ya, biasa, kita klik OK. Lalu kita klik enter. Kita isi tabel kabel 6-nya. Yang 7, ini sama, 100 feet. Hmm. Baik, kabel 7 kita isi, lalu library-nya kita gunakan ICA frekuensi 50. Kita oke, kita enter. Lalu kabel 8 kita isi 100 feet. Library-nya masih sama. Kita search. Oke, kita pakai yang ini. Oke, enter. Kemudian kabel 9 100 feet. Kita pilih library-nya. Oke, kita isi 1%. Selanjutnya kabel terakhir kabel 10 kita isi 100 feet. Taruh library sama seperti sebelumnya. Ini pakai yang ini. Oke, lalu enter. Baik, jadi di bagian ini sudah terisi sampai ke kabel. Lalu kita tinggal mengisi bagian load. Kita isi load 1 terlebih dahulu. Jadi dari datanya sebelum menit ini bisa diisi untuk loadnya sendiri. Ini ada beberapa variasi di mana load pada sumber yang tersambung ke sumber pertama itu sama. Kemudian pada yang kedua ini ada perbedaan, jadi diubah 4567 ini. Coba masukkan. Hmm, Loading. Lalu KP-nya kita isi 0,24. Lalu ini kita ubah menjadi KVA. Kita isi 40 KVA. Kilowattnya kita mengikuti. Lalu PV-nya kita isi 98. 60, 22. Lumayan. Oke. Selanjutnya ini load 2. Sama 0,24 kVA ya semuanya loadnya. Kalau kita ubah ke KV, lalu 0,24 kV, lalu KVA-nya kita isi yang ini 40 sama seperti tadi. Kilowattnya ini kita isi PF-nya 84,3. Lalu ada load 3 masih sama KV-nya, lalu KVA-nya kita isi 40. Kemudian PV-nya kita isi PV-nya adalah
power factor. Oke. Kemudian lot 4. Di lot 4 ini KVA-nya akan dibedakan. Dari 40 kita isi ini 25 dengan power factor 79. Oke. Baik, selanjutnya pada load 4 kita isi loadingnya. Kita KVA-nya kita isi 30. Lalu untuk power factornya kita isi 84. Oke. Dan lot 6, KV-nya masih sama. KVA-nya kita isi sebesar 40. Kemudian power faktornya kita isi 80. Kita klik OK. Selanjutnya lot 7. Kita isi loadingnya sebesar, KVA-nya sebesar 23,8. Kemudian power faktornya kita isi sebesar 59. Oke, jadi ini sudah terisi semua. Kita coba load flow, kita ubah di sini ada tanda timbangan PG load flow. Wah, kemudian kita klik ini run load flow. Sebenarnya kita klikkan biar terlihat semua run load flow. Kita kasih nama. Oke. Nah, ini ada yang salah di bagian 29. Primary coverage bus. Kita coba sini dulu. Hmm, dulu. Ini depan 20. Ke T4. Lalu, T6. Ya juga ubah jadi ini 20. Kita samakan base sebelumnya. 20, 20, 20, 20. Bus 9, bus base, cafe is out of 40% range from bus minimal cafe. Kita coba bus 9. Ini ada bus 9, kabel 3 dan kabel 4. Oh, ini lemnya belum terisi tadi, lantai 3. Kembali ke kabel PT 3. Oh, ini masih belum 20. Klik OK. Kemudian di kabel 3 kabel 4. Ah, yang tadi belum diisi, 100 feet. Terlewat kan kita langsung pindah ke bagian bebannya. Kita isi aja ya. Klik OK. Kita bisa masuk tadi. Kalau klik OK. Bentar, lalu kabel 4. Kabel 4 sama 100 feet. Kita samakan semua 100 feet. Lalu library-nya, library nama ICA
ini kita klik OK. Lalu kita enter. Selanjutnya di bas 9. Bas 9 dari bagian 8 dan 9. 9, 40 kp, terus 100. Kita coba lagi. Bisa. Jadi di sini ditambahkan ini penurunan tegangannya. Jadi kita scroll. Kita bisa mengatur tampilannya di bagian sini. Ini di bus kita menggunakan persen. Seperti tadi ada 100%, 98%. Ini ada penurunannya. Itu bisa mengubah ke cafe. Lalu untuk power flows-nya di unit ininya, cafe A bisa kita klik OK. Ini berubah 50 kafe, 20 kafe. Lalu ini turun lagi menjadi 19,99. Lalu di sini masih tetap sama sampai ke bawah ini turun dari penurunan di T5, T4, T3, lalu ada di T6, 7, 8, dan 9 ini ada penurunan juga. Sejauh ini saat load flow tidak ada bus yang berwarna pink atau merah yang jadi kritis. Jadi ini masih aman. Kita bisa lihat di alertnya kosong. Ini kemudian di report manager kita bisa lihat. Kita bisa ambil losses. Kita oke. Lalu akan keluar report manajernya. Losses. Ini dia. Di sini. Ini ada losses tiap kabel, branch loss, summary report. Ini ada kabel, setiap kabel dari 1 sampai dengan 10. Kemudian ada dari transformer 1 sampai transformer 9. Kita lihat. Losesnya tuh terhitung sedikit. Di T1 ini ada losses. Sejauhnya, sejauhnya yang lain nol semua. Oke. Baik, eh, seperti itu yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.